Bahkan Rasulullah di dalam salah satu khutbah, saya tidak katakan khutbah Jumat, beliau menerangkan innal abda khayyarahu rabbuhu. Ada seorang hamba yang disuruh milih oleh Rabb-nya. Apakah kamu memilih dikaruniai usia panjang, tinggal di dunia dengan segala kesenangannya? Ini saya beri ilustrasi. Apakah kamu pilih tinggal di dunia dengan segala kesenangan hidup kamu? Saya tunda kematianmu. Atau kamu pilih yang kedua, yaitu segera ketemu dengan saya. Dan hamba tadi memilih pilihan yang kedua. Tadi ya. Al-mautu khairul lil abdi minal hayati. Kematian itu lebih baik bagi seorang hamba dibanding dengan kehidupan. Hamba tadi memilih yang kedua, milih kematian. Logikanya, seorang mukmin itu, masya Allah ya, cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada orang tua, cinta kepada kerabat, cinta kepada siapa saja yang mencintai Allah. Cinta kepada harta, cinta pada uang, cinta kepada tempat tinggal, cinta kepada dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kecintaan mereka kepada dunia seisinya itu menjadi kecil, bahkan sirna apabila berbenturan dengan kecintaan mereka kepada Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan ada seorang hamba yang disuruh memilih oleh Allah, kowe tetep neng dunya, saya cukupi kebutuhan kamu, kesenangan dunia, atau kamu segera bertemu dengan saya. Dunia dia cintai, Allah dia cintai, padahal dunia setiap hari dia lihat, istri setiap hari dilihat, anak setiap hari dilihat, tetapi dia belum pernah ketemu dengan Allah. Ya, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf, apakah Rasulullah itu pernah melihat Allah apa tidak ya. Kita ambil yang tidak. Padahal Allah itu yang paling dia cintai. Padahal dia belum pernah ketemu dengan Allah. Kangennya ke pati-pati, no? Kerinduan yang memuncak pada diri seorang muslim kepada Allah, zat yang lebih dia cintai daripada ibunya, bapaknya, anaknya, saudaranya, kerabatnya, harta bendanya. 24 surat At-Taubah itu mestinya ya apa ya, kemudu-mudu kata Bung Karno, itu saya masih ingat, kemudu-mudu, kemecer, ingin sekali bagaimana saya segera bertemu dengan Allah. Lah ditawani, ya mestinya tidak harus minta izin untuk istikharah, tidak minta izin untuk berpikir dua kali, langsung menjawab. Hamba tadi memilih untuk segera ketemu dengan Allah. Dalam riwayat dari sekian banyak sahabat yang mendengarkan, itu hanya Abu Bakar yang menangis mendengar keterangan Rasulullah tadi. Seorang hamba yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih apakah dia diberi kesempatan untuk lebih lama hidup di dunia dengan segala kesenangannya, atau segera dia kembali bertemu dengan Allah. Dia memilih untuk segera ketemu dengan Allah. Salah satu sisi itu ya. Apalagi di sisi lain, apa arti nilai dunia yang oleh Allah disebut dengan mataul ghurur, dengan wal akhiratu khairu wa abqa. Itu langsung memilih itu. Abu Bakar menangis. Ada seorang sahabat yang wallahu alam lebih muda dari Abu Bakar,
muda dari Abu Bakar itu sampai mengingatkan orang tua kok mendengarkan khutbah Rasulullah seperti itu saja nangis. Orang kok gembeng memang moto yuyon mungkin ya orang Jawa mengatakan kepada Abu Bakar itu. Sahabat Abu Bakar, kamu tahu nggak siapa orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah bahwa dia akhirnya memilih ketemu dengan Allah daripada tetap tinggal di dunia? Enggak. Yang dimaksudkan Rasulullah itu Rasulullah sendiri. Mungkin kalau dengan nada agak guyon gitu, ya nak aku tak melu nangis begitu ya. Ini loh, bahwa yang ditinggal pergi, yang ditinggal mati itu ada perasaan kehilangan, itu manusiawi. Itu manusiawi. Jangankan kita, jangankan sahabat, wafatnya Khadijah itu oleh para ahli sejarah disebut dengan Amul Huzn. Kematian salah seorang anak Zainab binti Muhammad. Zainab binti Muhammad. Itu Masya Allah ya, Rasulullah sedang memusyawarahkan persoalan yang cukup serius dengan para sahabat. Datang utusan Zainab memberitahu kepada Rasulullah bahwa anak dia, bahwa cucu Rasulullah itu dalam keadaan sakit keras. Katakan kepada ibunya, saya agak lupa tapi intinya ya mudah-mudahan segera sembuh. Nanti saya akan segera ke sana. Kembali balik kucing. Mana Rasulullah? Rasulullah sedang sibuk dengan para sahabat. Kembali lagi ke sana. Ini anak ini sudah sakit keras. Beritahukan kepada beliau supaya Rasulullah segera datang. Kembali lagi dan diminta Rasulullah datang, dan akhirnya Rasulullah bergegas ke sana. Kemudian cucu yang sudah sakit keras itu beliau ambil, beliau pangku, walau alam beliau ciumi. Tapi ada tetesan air mata yang keluar dari sudut mata beliau. Ini yang membuat salah seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kaget. Tabki ya Rasulullah. Tabki ya Rasulullah. Rasulullah menangis. Rasulullah kok menangis? Jadi merasa kehilangan itu iya. Merasa kehilangan. Inna bidhiha bikala khazinu. Kepergian kamu membuat kami bersedih. Iya. Kehilangan itu iya. Tetapi tidak berarti menangisnya seorang Rasulullah kepada cucunya tidak berarti bahwa Rasulullah protes kepada takdir yang telah ditentukan. Rela, beliau rela. Ini cucu beliau, bahkan Utsman bin Mat'un. Utsman bin Mat'un ini orang sahabat muhajirin yang pertama kali dikubur di Baqi'atul Gharqad. Rasulullah diberitahu tentang kewafatan beliau, kewafatan Utsman bin Mat'un radhiyallahu anhu. Beliau cium dahi Utsman bin Mat'un.
karena merasa kehilangan. Kehilangan itu tidak berarti menolak takdir.